Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa selalu kita haturkan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang mana berkatnya pada siang hari yang mulia ini kita sekalian dapat berhimpun dan berkumpul bersama untuk bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Semoga berhimpun ini untuk bersama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu asbab kita kembali dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang agung dan mulia di hari kiamat nanti, yakni surganya Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam mari pula selalu senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang semoga dengan selalu kita berselawat kepada beliau kemuliaan dunia dan kemuliaan di akhirat, meraih rahmat Allah, dapat syafaatnya Rasulullah, dapat meraih kemuliaan bisa berhimpun berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini berada di tengah-tengah bulan yang agung dan bulan yang mulia. Bulan Sya'ban berada di tengah-tengah antara bulan Rajab yang merupakan bagian daripada min asyharil hurum, bulan-bulan haram yang dimuliakan Allah, dan juga di antara bulan Ramadan yang merupakan sayyidus syuhur, penghulunya seluruh bulan. Makanya di bulan Sya'ban Rasulullah SAW juga mengharapkan keberkahan kepada Allah, berdoa kepada Allah mengharapkan keberkahan di bulan Sya'ban, sebagaimana Rasulullah mengharapkan keberkahan di bulan Rajab dan juga sampai ke bulan Ramadan, meraih banyak keberkahan yang melimpah ruah di dalamnya. Bulan Sya'ban, saudaraku yang dimuliakan Allah, juga disebut dengan sebutan syahrun nabi atau syahrus sholawat. Bulan Sya'ban ini juga disebut dengan sebutan bulan nabi, bulan sholawat. Kenapa demikian? Karena perintah bersolawat kepada nabi Allah turunkan di bulan Sya'ban ini, yakni surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dengan salam penghormatan kepadanya. Ayat ini turun di bulan Sya'ban yang penuh keberkahan ini. Maka bulan Sya'ban disebut dengan sebutan syahrun nabi atau syahrus sholawat, bulan nabi atau bulan sholawat. Maka perbanyaklah sholawat kita di bulan Sya'ban ini, sebagaimana kita juga banyak bersolawat di bulan Rabiul Awal. Maka juga perbanyaklah sholawat kita di bulan Sya'ban ini, karena bulan Sya'ban adalah syahrun nabi atau syahrus sholawat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Sya'ban yang merupakan bulan sholawat, maka ketahuilah sholawat itu adalah termasuk min a'zamil qurabat, termasuk salah satu bagian daripada ibadah yang sangat agung untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dikatakan min a'zamil qurabat karena zat yang maha agung, zat yang maha mulia, Allah Jalla wa Ala, Allah bersalawat. Makhluk-makhluk mulia, para malaikat-malaikat Allah, para malaikat bersalawat. Yang disalawati adalah manusia termulia, khairu khalqi kullihim wa asyraful anbiya'i wal mursalin wa khatamul anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin
semulia-mulianya makhluk Allah, semulia-mulianya nabi dan rasul, bahkan sebagai penutupnya para nabi dan rasul. Allah Jalla wa'ala, zat yang maha mulia, Allah bersolawat. Para malaikat-malaikat, para malaikat makhluk-makhluk mulia bersolawat. Yang diselawati makhluk termulia ciptaan Allah, wahai saudaraku. Maka siapapun di antara orang-orang yang beriman, yang ingin meraih kemuliaan dunia dan akhirat, ikuti perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik sekalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dengan salam penghormatan kepadanya. Dan salawat dikatakan min a'zamil qurabat. Dengan satu salawat kita, Allah balas dengan 10 salawatnya Allah dengan kadar ketuhanan Allah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, kata Rasul, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bukan sedikit, saudaraku. Andai kata satu salawat kita Allah balas dengan 1 salawatnya Allah, itu sudah beda jauh, sudah sangat memberatkan timbangan amal ibadah kita. Karena 1 salawat kita kerjakan dengan kadar kehambaan kita. 1 salawatnya Allah dengan kadar ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, belum memberatkan timbangan kita di yaumil kiamah nanti. Apalagi 1 salawat kita yang kita baca, Allah balas dengan 10 salawatnya Allah dengan kadar ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah pintu menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah makhluk, bahkan manusia yang paling mulia, yang paling dekat kedudukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa di antara kita yang dekat kedudukannya dengan Rasulullah, maka tentu pula kita dekat kedudukannya dengan Allah. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sungguhnya yang paling dekat kedudukannya seorang manusia di hadapan Allah nanti di hari kiamat denganku, kedudukannya dekat. Aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak di antara mereka bersolawat kepadaku. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jadilah salawat penghias kalbu kita, penghias lisan kita, penghias perilaku kita. Duduknya kita di mana kita duduk sempat bersolawat, berjalannya kita di mana kita berjalan sempat bersolawat, aktivitas kita dimanapun kita beraktivitas sempat bersolawat, dimanapun kita mengendarai kendaraan sempat bersolawat. Maka subhanallah, semoga itu menjadi terkoneksinya kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mudah-mudahan termasuk hambanya Allah yang didekatkan dengan Rasulullah. Kalau kita sudah dekat dengan Rasulullah, tentu kita pun juga dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang yang mulia ini menjadi motivasi kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan, bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan semoga lebih bermanfaat bagi yang mengamalkan. Innal huda hudallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.